Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-natiqu bil haqq wa fadlil khitab. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Salatan wa salaman daimaini wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khotib mengajak kepada segenap kaum muslimin, kita semua, untuk dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula dari Adam sampai kepada kita, terdiri dari aspek jasadiah dan ruhaniyah. Dua hal ini semestinya kita pelihara dua-duanya, karena kebanyakan pada zaman sekarang ini memang yang tampak, yang terlihat di hadapan kita adalah materi, sehingga orang cenderung untuk memburunya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang penting dan hakiki, aspek ruhani yang ada pada manusia, dan karenanya kemudian aspek material itu dapat menjerumuskan manusia dan menjadi orang-orang yang tidak beruntung karenanya. Karena yang benar, semestinya manusia itu mempertimbangkan keduanya dalam keseimbangan antara materi dan ruhaniyah, antara aspek duniawi dan aspek ukhrawiyah. Hadirin yang berbahagia, saya ingin membacakan firman Allah yang pertama, bahwa manusia itu dihiasi, zuyyina linnasi hubbus syahwat, aspek material dan lain sebagainya. minan nisa wal banin wal qunatil muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khail musawwamati wal an'am wal harth, dan seterusnya.
kesenangan duniawi, perempuan, anak, harta benda, kendaraan dan seterusnya, emas, perak dan seterusnya, sawah, ladang dan seterusnya. Tapi manusia memang kebanyakan berburu itu, dan kemudian melupakan aspek yang hakiki yang ada pada manusia, yaitu aspek ruhaniyah dan aspek ukhrawiyah, di mana kita kekal kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang kedua, saya ingin mengemukakan ayat di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, ya, dan berinfak apa yang dirizkikan oleh Allah kepada kita semuanya, umat manusia, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, bagi mereka yang menginginkan, yang berharap satu bentuk perniagaan yang tidak pernah akan merugi. Jadi kita di dunia ini banyak hal. Jadi supaya orang tergugah, Allah mengumpamakan berbagai hal tadi, menyangkut sholat, menyangkut membaca Alkitab, dan menyangkut infak. Itu diibaratkan dengan perniagaan. Nah, kalau orang Arab berniaga itu artinya sesuatu yang luar biasa, diburu. Sekarang pun juga begitu. Kalau yang namanya ekonomi, menghasilkan uang, wah, orang dengan segala macam cara bisa dilakukan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ini beberapa hal, 3 hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap dapat menggugah hasrat manusia untuk dapat melakukannya, karena memiliki fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Yang pertama misalnya, hendaknya kita dapat membaca Al-Quran. Jadi kita disuruh oleh Allah membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu memiliki banyak keutamaan, banyak kebajikan-kebajikan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran atau satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebajikan. Ini satu B itu satu kebajikan, dan setiap satu kebajikan itu dilipatkan menjadi 10 kebajikan. Jadi baca B sudah 10 kebajikan, bismi, bi, sen, mim itu sudah 30 kebajikan. Bagaimana kalau Al-Fatihah sampai bismillah sampai waladolin, berapa kebajikan itu? Bagaimana kalau satu surat? Subhanallah, banyak sekali kebajikan yang akan diterima oleh kaum muslimin, oleh kita yang membaca Al-Quran. Kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat membaca Al-Quran. Aku tidak mengatakan itu satu huruf, alif lam mim itu satu huruf, tetapi satu huruf akan alif satu kebajikan, lam satu kebajikan, mim satu kebajikan. Jadi kalau alif lam mim itu 30 kebajikan. Nih hadis
riwayat Tirmidzi nomor 6469. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, yang punya banyak kebajikannya itu, berlipat-lipat kebajikannya. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Jadi ini banyak sekali hadis yang menyatakan ya, yang paling utama dari semua amal itu ya salat. Inilah keutamaan kita salat. Tapi akan jauh lebih bermakna lagi salat itu kalau kita sholat berjamaah. Ini yang susah ini, ya. Jadi katanya kalau di Turki dulu itu sebelum presiden yang sekarang itu ya orang tua-tua aja. Tapi begitu berganti Erdogan, sholat asar, sholat subuh, sholat maghrib, isya ya seperti sholat Jumat. Nah, bagaimana nih kalau umpamanya di UMJ ini sholat duhur kayak sholat Jumat? Karena mengejar derajat orang sholat Jumat itu, orang sholat berjemaah itu. Jadi orang yang sholat berjamaah itu dilipat gandakan 27 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tingginya pahala orang yang bersolat jamaah, tetapi kita walaupun tahu tidak mengerjakannya dan lebih senang untuk solat sendiri-sendiri. Padahal kalaupun misalnya dianggap dari VIP itu jauh, itu lipatan kebajikannya lebih dekat, lebih besar derajatnya dibandingkan dengan di ekonomi. Kalau umpamanya tempatnya itu di pertanian atau di FAI ke sini, itu setiap putaran roda itu derajatnya lebih kenceng, lebih besar dibandingkan dengan yang dekat. Itulah sholat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan sebagai bentuk perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Yang ketiga, berinfak. Nah, ini infak itu relatif, tergantung kepada kemampuan kita. Bagi orang yang punya 1 miliar, uang 1 juta itu berinfak mungkin ya kecil. Tapi orang yang tidak punya, orang mungkin hanya punya 10.000, dia berinfak 5.000, itu derajatnya di sisi Allah lebih besar daripada yang infak 1 juta kalau dia mampu. Karena tingkat kesulitan orang yang mempunyai hanya 10.000 itu sangat besar tingkat kesulitannya, sangat tinggi tingkat kesulitannya dibandingkan dengan orang yang 1 juta dia punya 1 miliar. Jadi nggak bisa kita matematikan seperti halnya 1 tambah 1 2, 1 kurangi 1 0 begitu. Tidak bisa kita matematikan seperti itu. Nah, ini 3 hal yang oleh Allah dikatakan sebuah bentuk perniagaan yang tidak akan pernah merugi kalau kita melakukannya dalam kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Kemampuan berinfak ya sedikit, sirron ya, dalam keadaan yang tidak mampu, dalam yang keadaan yang sulit, dalam yang keadaan yang sembunyi-sembunyi, maupun dalam keadaan yang terang-terangan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini adalah aspek ruhani ya. Tapi sesungguhnya aspek batini dari ketiga hal itu, itulah yang perlu kita selami. Orang yang sholat sesungguhnya bukan hanya orang yang sholat secara formil. Sholat, infak,
membaca Al-Quran itu bukan, tadi disebutkan pahalanya luar biasa, tetapi yang lebih penting dari itu adalah aspek fikih dari pelaksanaan ketiga hal yang tadi diumpamakan tidak akan merugi bagi orang yang melaksanakannya. Salat misalnya, itu ya kita memang perlu dengan sungguh-sungguh niat betul untuk sholat itu. Ada kan orang yang sholat ya datang adzan ya sholat begitu saja, selesai sholat ya tidak ada kesan. Mestinya kita mau sholat itu berniat betul bahwa kita mau sholat, sehingga kadang-kadang itu banyak juga yang terjadi ketika sholat itu ingat yang lain-lain, ingat duniawi, ingat kantor, ingat gajian, ingat yang lain-lain. Nah, sholat yang betul-betul tidak akan merugi itu adalah sholat yang betul-betul mendatangkan kehusyuan. Nah, ini dalam ayat yang lain disebutkan seperti itu, yang betul-betul mendatangkan kehusyuan. Karena dengan mendatangkan kehusyuan inilah yang akan dapat mencemerlangkan hati kita, yang selanjutnya akan dapat berguna bagi kemanusiaan kita, dan mungkin bagi orang lain, dan mungkin bagi alam semesta. Maka disebutkan inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, itu adalah wujud dari sholat yang khusyuk. Jadi sholat itu adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Walaupun lillahi ta'ala, niatnya untuk Allah, tetapi sesungguhnya impact dari sholat itu adalah untuk kita. Lantabur, tidak akan merugi. Kemanusiaan kita akan tumbuh menjadi manusia yang sesungguhnya, bukan manusia hewan. Ya, manusia hewan. Banyak orang manusia ya, tapi bentuknya manusia, gagah, perkasa, hebat begitu, dengan berbagai macam hal, tapi hakikatnya dia ya bukan manusia. Banyak itu yang seperti itu, harta bertaburan, pangkat banyak, ya, tapi hakikatnya dia bukan manusia. Karena sholatnya, atau mungkin apalagi nggak sholat begitu, kemanusiaannya tidak ada. Sama juga dengan infak. Infak itu tadi disebutkan di dalam ayat yang lain ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu kalau tadi orang yang baca Al-Quran satu kebajikan dilipat gandakan 10, ini orang yang berinfak fisabil kamathali habbatin, seperti sebutir, ambatat sab'a sanabila, 7, satu biji tumbuh 7, wa kul sumbulatin mi'atu habba, tumbuh 100, berarti 700. Itu kalau dilihat banyak sekali. Sekali lagi, itu aspek formil yang memang akan didapat oleh manusia, tapi aspek yang hakiki itu akan kembali kepada dirinya, akan kembali kepada kemanusiaan. Demikian juga tadi yang aspek yang pertama, membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran itu ya bukan hanya sekedar membaca. Aspek hakiki dari turunnya Al-Quran itu syifaun hudan linnas. Jadi mestinya dia dimengerti, dipahami sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tujuan yang hakiki dari kita membaca Al-Quran. Ya mungkin sekarang salah kaprah saja, dilombakan, lupa akan maknanya, lupa akan pemahamannya, lupa terutama akan pengamalannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita berusaha mengamalkan ketiga hal itu, membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, sholat,
usahakan berjemaah 20 derajat. Ya, semakin jauh semakin berat pahalanya. Ya, berinfak, mari kita, kalau di Muhammadiyah ini mestinya infak ini ya sudah diteladani oleh Ki Dahlan dulu ya. Nah, kenapa perguruan Muhammadiyah itu tumbuh? Karena ikhlas berinfaknya yang baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikian yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan mungkin juga bagi hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Wa tawasaw bil haq, berwasiat, nasihat, menasehati dalam kebajikan, dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan nasihat menasehatilah dalam sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.